Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nasa jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma amin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu ilmu dan kefahaman kepada kita sehingga menjadikan kita semuanya orang-orang yang terus meningkat kualitas keimanan, keilmuan dan amal-amal kita semuanya. Ikhwani azakumullah, saudara-saudaraku sekalian, saya ingin membahas beberapa hal penting mulai pertemuan ini sampai 3 kali pertemuan ke depan. Apa itu? Yang pertama, saya ingin memberikan judul melatih kedewasaan. Ada hal yang kurang tepat hari ini, yaitu menjadikan sekolah itu seakan-akan segala-galanya, ya. Padahal sekolah itu hanya sebatas sarana, apalagi jika kita melihat sekolah itu hanya sebatas bangunan, ya. Yang lebih penting itu bukan sekolah, tapi yang lebih penting itu belajar. Karena tidak semua orang yang sekolah itu menjadi pinter, ya. Tidak semua orang yang sekolah itu memiliki kefahaman. Tapi jika orang tersebut belajar, maka orang itu akan memiliki kefahaman, orang itu akan memiliki ilmu, bahkan orang itu bisa jadi menjadi orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita perlu faham. Melatih kedewasaan itu sangat dibutuhkan oleh kita. Banyak di antara kita yang sudah tua tapi nggak dewasa, ya. Umur terus bertambah, tapi itu bukan menunjukkan kedewasaan, ya. Nah, lain halnya, beda halnya antara sekolah dengan pesantren. Apa perbedaannya? Perbedaan yang paling penting adalah kalau sekolah itu hanya sebatas intelektual saja. Kalau pesantren, disinilah tempatnya yang melatih kedewasaan itu, ya. Maka pola belajar di sekolah dan di pesantren itu jauh berbeda. Kalau di sekolah itu hanya sebatas ditentukan oleh kurikulum, kamu harus belajar ini, belajar ini, belajar ini, ya. Nanti dilihatnya nilainya bagus, oh udah lulus, selesai. Tapi kalau di pesantren enggak begitu, ya. Di pesantren 24 jam dididiknya, ya. Di pesantren bukan hanya sebatas mengetahui satu bidang ilmu, tapi di pesantren kedewasaan itu yang lebih diutamakan. Kenapa? Karena kita tidak akan hidup bersama orang tua terus. Kita tidak akan hidup di pesantren terus. Ya, di pesantren itu hanya sebatas berbekal diri. Ya. Paling di pesantren hanya 3 tahun, 6 tahun sudah beres, sudah lulus. Setelah itu apa yang dilakukan? Masuk ke dalam dunia nyata, kehidupan sebenarnya. Ya. Dan dalam kehidupan sebenarnya kita membutuhkan banyak bekal, ya.
kita juga dalam kehidupan sebenarnya tidak akan terus bersama orang tua terus, ya. Maka di sini di pesantren inilah kita berbekal diri agar kita memiliki bekal yang cukup. Apa yang harus kita lakukan? Berbekallah dengan kedewasaan. Walaupun usia antum masih SMP, tapi jika sudah dewasa, maka antum akan eksis hidupnya. Ya. Tapi jika antum sudah SMA, bahkan sudah jadi ustaz, orang menyebutnya, sudah jadi muhafiz, sudah jadi musyrif, tapi jika tidak dewasa, maka iya betul usianya sudah tua, tapi sifatnya, karakternya masih kekanak-kanakan. Ya. Jadi bedakan antara usia dengan karakter. Ya. Kedewasaan itu erat kaitannya dengan karakter. Ya, sedangkan usia erat kaitannya dengan tua. Ya. Apa yang saya maksudkan dengan kedewasaan? Ada 3 kedewasaan yang Ustadz ingin terus ingat. Ya. Ada 3 kedewasaan yang harus kita ingat, harus kita faham. Ya, karena ini sangat penting. Yang pertama adalah dewasa diri. Ya. Dewasa diri, apa yang dimaksudkan dengan dewasa diri? Dewasa diri maksudnya ada pada 4 hal. Yang pertama, masalah spiritual, masalah keimanan seseorang. Ya, kita harus paham, kita ini siapa? Kita ini makhluk. Siapa yang menciptakan kita kalau kita makhluk? Ya. Oh, yang menciptakan kita itu adalah Allah. Allah itu siapa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu Tuhan kita yang esa. Tempat segala-galanya Allah Subhanahu wa taala tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Maka dari situ kita faham, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang mengatur segala urusan kita, maka kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak akan pernah beribadah kepada yang lainnya. Ya. Maka pada sisi yang ini, jika kita mau ibadah saja harus dikeprak-keprak, sholat, ke masjid, bangun, ayo, terus begitu, maka itu menunjukkan kita belum dewasa. Kenapa? Karena kita belum faham Allah, ya, kita belum cinta kepada Allah, kita belum rindu kepada Allah, ya, jangan-jangan kita nggak kenal sama Allah, ya. Bisa jadi kita sudah balik, kita sudah SMP, sudah SMA, sudah keluar SMP, sudah keluar SMA, tapi giliran ibadah susahnya luar biasa. Itu menunjukkan belum dewasa. Ya, coba anak kecil azan aja. Ya, apakah anak kecil ketika mendengar azan langsung Allahu Akbar, langsung dia Allahu Akbar, oh iya saya harus wudu, oh iya harus langsung ke masjid. Bagi laki-laki, ya, bagi perempuan jika mau ke masjid silahkan. Jika sudah ada rasa seperti itu, artinya dia sudah dewasa dia. Ya. Tapi jika belum punya rasa itu, artinya dia belum dewasa. Ya, paham sampai di sini? Karena orang dewasa dari segi spiritual melihat yang wajib-wajib itu sebenarnya bukan wajib. Ya, bukan kewajiban tapi kebutuhan. Maka karena dia butuh, ya, yang wajib-wajib itu sholat, saum, ya, zakat. Itu kan wajib-wajib semua tuh sebagai seorang muslim, ya. Maka dia tidak akan melihat itu sebagai kewajiban, tapi yang dia lihat adalah itu kebutuhan. Maka orang yang dewasa dari segi spiritual, ya, jangankan sudah azan, sebelum azan dia sudah mempersiapkan diri untuk sholat. Ya.
Ketika dia sholat, dia tidak akan pernah nengok kanan, nengok kiri. Dia fokus tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah dewasa dia akan berlomba-lomba sop paling depan mana. Nah, dia isi tuh. Itu sudah dewasa. Ya. Kalau belum dewasa, udah azan, ya azan sudah berkumandang masih ngobrol. Ya. Males-malesan datang ke masjid. Walaupun usianya sudah tua tapi dia belum dewasa. Maka berlatihlah. Ya, secara spiritual, secara keimanan berlatihlah. Berlatihlah untuk bermunajat kepada Allah. Ya, karena orang dewasa bukan hanya mengatakan astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Akan tetapi dia terbayang dosa-dosa, dia terbayang kesalahan-kesalahan sampai dia meneteskan air mata karena yang terbayang di dalam benaknya adalah gambaran dosa dan gambaran siksa. Orang dewasa tidak akan pernah menyepelekan dosa. Karena bagi dirinya satu dosa pasti berujung pada siksa api neraka. Maka dia akan senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia sangat ingin dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya senantiasa hidup ingin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan dia ingin terus diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia merasa ibadah yang dia lakukan itu belum maksimal, atau jangan-jangan ibadah saya dengan segala kekurangan, kebodohan, bahkan banyak salah ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka khauf akan muncul di dalam hatinya, roja akan muncul di dalam hatinya, rasa takut dengan segala ancaman dari Allah Subhanahu wa taala akan muncul, dan rasa harap, segala harap, memohon ridha, memohon ampunan, memohon rahmat, memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala akan muncul dalam hatinya. Nah, ini dilatih selama di pesantren. Ya. Maka saya dari zaman dulu menjadi orang yang tidak setuju sebenarnya dengan di pesantren itu ada bel. Ya, kenapa? Karena itu sebenarnya hukum yang dilatihkan oleh Pavlov. Ya, teori Pavlov itu seperti apa? Teori Pavlov itu dia melakukan penelitian kepada anjing. Ya. Apa yang dilakukan kepada anjing? Ya, dia sodorkan makanan. Kemudian anjing itu terlihat menjulurkan lidahnya dan meneteskan liurnya. Nah, kemudian itu distimulus. Ya. Kemudian dilatihkan dengan apa? Dilatihkan dengan suara bel. Net, 1 makan, netet, 2 minum, netet, itu. Kalau kita nanti diatur oleh belnya 1 net, masuk halakoh, net panjang, masuk apa, mandi, istirahat segala macam. Antum terbiasa dengan suara bel seperti itu, padahal dalam kehidupan tidak ada bel. Tapi karena belum dewasa juga harus ada bel. Ya. Kalau orang belum dewasa untuk hadir di halaqah Quran itu beratnya luar biasa. Baik santrinya ataupun gurunya. Kenapa? Belum dewasa. Dia belum paham bahwa setiap huruf yang dia baca itu 10 kebaikan. Apalagi di bulan Ramadan, bukan 10. Bisa jadi 700, bisa jadi 10.000, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan dengan nilai-nilai tak terhingga. Wallahu wasi'un alim. Karena Allah yang Maha meluaskan, Allah yang Maha mengetahui berapa layak dibalas segala kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seorang hambanya. Nah, ini bagian ilmu tazkiyatun nafas ini, spiritual ini. Ya, bagian ilmu tasawuf. Kenapa? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Kita manusia, ya, bukan malaikat, bukan iblis. Kalau malaikat terus taat sama Allah, kalau iblis terus maksiat kepada Allah. Kalau manusia kadang kita taat, kadang kita maksiat. Kenapa begitu? Karena manusia punya hati. Dan di dalam hati manusia ada 2 bisikan, bisikan ketakwaan dan bisikan kemaksiatan. Maka orang-orang yang dewasa ditandai dengan
ya, senantiasa ingin memperbaiki dirinya. Ya, orang-orang yang dewasa senantiasa ingin membersihkan hatinya, sehingga semakin hari bertambah pekan, bertambah bulan, bertambah tahun ada di pesantren, dia semakin nikmat hidup dengan pola mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin stres. Ya. Nanti ketika pulang lagi diajak ke pesantren lagi, yuk balik lagi ke pesantren. Enggak, emang kenapa? Males pesantren. Jam 3 sudah dibangunin. Bangun, akhwat bangun. Kum. Bangun. Malas. Kalau di rumah mah nggak pernah begitu. Mau bangun jam berapa bebas, yes. Belum dewasa dia, masih kekanak-kanakan. Wah, males kalau di pesantren. Ngaji lagi. Ya. Halaqah Quran lagi. Wah, tafsir lagi. Mana yang ngisinya Ustaz Uus lagi. Sore ngaji lagi. Mana kitab kuning kayak cendol aja. Tijandoriri lagi. Tufah lagi. Apalagi kalau malam harus setoran munakosah 1 juz. Mana di depan orang-orang lagi. Saya malu kan kalau kayak begitu. Udahlah, nggak usah ke pesantren lagi. Bukannya dia bersyukur ada fasilitas-fasilitas itu, tapi dia malah stres. Belum dewasa. Ya, belum dewasa. Nah, ini secara spiritual. Yang kedua secara intelektual. Kalau secara intelektual seperti apa? Dia mengerti kebutuhan ilmu yang harus dia pelajari itu ilmu apa. Ya, Ustaz sudah ajarkan ada 12 cabang ilmu yang harus dikuasai. Ya, saya kan nggak akan jadi ustad. Iya, kamu nggak akan jadi ustad, tapi kamu muslim. Ya, harus tahu ilmu bahasa Arab. Ya, jadi baca kitab itu bukan karena saya pengen jadi ustad atau ustazah, bukan, karena kita muslim. Ya, kenapa? Karena baca Qurannya asli bahasa Arab. Baca hadisnya asli bahasa Arab. Kalau kita nggak ngerti bahasa Arab, nggak akan ngerti agama kita. Ya, jadi masalah bisa nerjemah bahasa Arab, bisa baca kitab gundul, ya, bisa baca kitab kuning, itu bukan masalah mau jadi ustaz atau bukan. Ya, tapi itu masalahnya kita sebagai seorang muslim. Betul? Paham? Ya. Apalagi kalau sudah jadi muhafiz, apalagi kalau sudah jadi musyrif, apalagi kalau sudah dipanggil ustaz. Kalau sudah dipanggil ustaz, baca Quran belepotan, nggak bisa nerjemah, apalagi baca kitab kuning nggak ngerti, jangan jadi ustaz, jangan dipanggil ustaz. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab dulu pinter bahasa Arabnya, nggak disebut syekh, nggak disebut ustaz. Ya, itu hanya sebatas gelar manusia. Jangan sampai pengennya disebut kiai, syekh. Ya, baca Quran aja belepotan. Kan kita bangga mau jadi tukang kayak, mau jadi dokter kayak, mau jadi pilot kayak, ya, mau jadi tukang gorengan kayak, mau jadi tukang apa segala macam, tapi paham agama ini, mantap. Ya, akidahnya bagus, pemahaman tentang syariatnya, tentang fikihnya bagus, akhlaknya bagus, dakwahnya bagus, tentang sejarahnya bagus. Ya, paham tuh. Baik sejarah para nabi dan para rasul, sejarah bagaimana perkembangan umat Islam, ya, gerakan-gerakan yang ingin menghancurkan umat Islam, ya, harokah haddama, ya, bagaimana perkembangan Islam di sebuah daerah, di sebuah negara, kita paham betul. Nah, itu ilmu standar yang harus kita kuasai. Kenapa? Karena kita muslim. Ya, ini ilmu standar yang harus dikuasai oleh setiap kita. Ya. Adapun kita mau jadi apa profesinya, ya, mau jadi ustadz tulen, ya, ahli di bidang apa? Mau ahli di bidang tafsir, itu yang menjadi keahliannya. Sok lebih perdalam lagi. Ya, saya pengen jadi ustadz tapi ahli di bidang syariah. Nah, sok lebih perdalam lagi itu. Ya, saya pengen ustadz tapi lebih paham lagi sirah nabawiyah. Nah, sok silahkan. Saya pengen jadi ahli psikologi. Oh, silahkan.
Tapi tetap tuh yang namanya hafalan Quran, ya ilmu-ilmu tafsir segala macam jangan ditinggal. Ya kenapa? Karena kita Muslim, itu masalahnya. Ya, Ustaz saya pengen jadi bupati, pengen jadi gubernur, saya pengen jadi ahli politik lah, saya pengen jadi politikus, silahkan. Tapi dasar-dasar ilmu keislamannya jangan dilepas. Agar apa? Jangan sampai ente jadi politikus, ya, jadi politikus. Ya, masuk ke dunia politik tapi jadi politikus. Tahu politikus? Poli itu banyak, tikus jadi tikus. Ya, kalau nggak ngerti agama, bisa jadi ente masuk ke dalam lingkungan para politisi, jadi bajingan semua. Tapi kalau paham agama, insya Allah Anda akan menjadi pejuang-pejuang agama melalui politik. Dan ini yang sangat dibutuhkan. Ya, Ustaz saya mau pengen jadi ahli bisnis. Oh silahkan. Karena Islam juga mengatur bisnis, maka harus paham dulu syariat. Bagaimana Islam mengatur jual beli, masalah bisnis. Ya. Jadi jangan sampai cara berpikir memahami agama itu karena kita ingin jadi ustadz, bukan gitu. Kenapa kita harus paham agama ini? Kenapa kita harus paham Al-Quran dan hadis Nabi SAW? Satu jawabannya, karena kita Muslim. Ya. Adapun profesinya apa terserah. Ya, kalau sudah ada dasar yang kuat tentang Islam, antum mau jadi apapun akan barokah dan antum akan berbeda dengan manusia-manusia yang lain. Ya. Hari ini kita membutuhkan itu. Maka antara keimanan dengan keilmuan itu tidak boleh dipisahkan. Kalau hanya sebatas ilmunya tinggi, imannya nggak ada, spiritualnya kosong, hampa, stres nanti. Banyak orang cerdas hari ini yang stres. Kenapa? Imannya nggak ada. Ya. Nah, yang ketiga, leadership. Ini kedewasaan diri, leadership. Apa yang Ustaz maksudkan dengan leadership? Kita harus menjadi orang-orang yang percaya diri bahwa kita sebagai seorang Muslim. Apalagi antum, ya, para penghafal Quran. Harus pede kita ini sebagai seorang Muslim. Saya sebagai Muslim, saya penghafal Quran. Ya. Kenapa begitu? Karena orang pede tidak akan pernah dijajah. Ya. Leadership itu adalah ketika kita faham betul, ya, kapan kita harus memimpin, kapan kita harus dipimpin. Siap memimpin, siap dipimpin. Ya. Orang-orang Islam harus seperti itu. Kenapa? Latihan kita sehari 5 kali. Salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Ya. Us Mauludin, ketua yayasan, pimpinan pondok pesantren, ya. Tapi ketika yang imamnya Ustadz Endai, ya saya harus taat. Ya, Ustadz Endai, imam, Allahu Akbar. Enggak, saya enggak mau ruku, ente aja ruku sendiri. Saya kan di sini pimpinan pondok pesantren. Ya enggak bisa begitu. Ya. Para leader itu penting hari ini. Ya. Apa modal itu? Pede. Ya. Jangan ada rasa begini, oh, saya mau santri, pesantren saya mau kecil, pesantren saya mau mewah, mepet sawah. Jadi nggak pede. Ya. Padahal umat ini membutuhkan orang-orang seperti antum. Ya. Orang-orang yang faham Al-Quran, faham hadis Nabi SAW, faham syariat Islam ini. Ya. Kita harus mempersiapkan diri untuk kemana? Untuk menyebar ke seluruh penjuru bumi. Antum sudah lulus SMA, kewajiban antum sebenarnya bukan kuliah, tapi kewajiban antum berdakwah dan berjuang menegakkan agama Allah. Karena sudah cukup modal antum 6 tahun. Ya, tapi kalau tidak punya jiwa leadership, tidak punya jiwa kepemimpinan, lulus pesantren, masuk kuliah, ke bawah-bawah orang. Orang ngerokok, ikut ngerokok. Orang pacaran, ikut pacaran. Orang buka jilbab, ikut buka jilbab. Nggak punya karakter pemimpin. Karakternya menjadi karakter makmum doang. Ikut sana, ikut sini, nggak jelas, nggak karu-karuan. Nongkrong sana, nongkrong sini, nggak jelas. Ya, bukan begitu para santri. Para santri dimanapun Anda menapakkan kaki, maka di situ harus terpancar mata air
ajaran Islam. Dimanapun antum ada, maka di situ Islam harus tegak. Ya, dan itu membutuhkan kepemimpinan yang kuat dari jiwa-jiwa antum semuanya. Ulah epes mer, tong peot hulu. Jangan jadi manusia penakut. Ya, itu karakter pemimpin. Walaupun semua orang meninggalkan antum di dalam perjuangan, usbut wahdaka, usbut 'alal haq walau wahdak. Tetaplah berada dalam kebenaran walaupun seorang diri. Nah, itu para leader. Ya. Para pejuang-pejuang itulah mereka memiliki kepemimpinan tingkat tinggi. Maka belajarlah dari para ulama. Belajarlah dari para pejuang, karena mereka walaupun sendiri, walaupun seorang diri, mereka tetap menjadi rujukan dalam perjuangan. Ya. Persiapkan antum, latihan dari sekarang, ya, latihan bertanggung jawab dengan amanah, ya, tugas-tugas itu, piket itu sebenarnya bukan hanya sekedar piket, tapi nilai di situ ada pada nilai tanggung jawab. Menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang leader kalau tidak bertanggung jawab, wah bahaya, ya. Belajar dengan istiqomah terus, tiap hari piket. Bersihin kamar mandi, bersihin ruangan, bersihin halaman, ya. Ada yang bertugasnya masak nasi, ya kan? Begitu terus dilakukan. Bingkainya bingkai amanah, melaksanakan amanah. Jika itu antum terus latih, insya Allah antum akan menjadi para leader. Ya, menjadi pemimpin itu tidak harus, ya, selalu menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi menteri, menjadi presiden, enggak. Ya, tapi menjadi orang yang bertanggung jawab dan siap mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Ya. Kemudian yang ketiga, latihlah kedewasaan diri itu, ya, dalam masalah finansial. Yang pertama spiritual, yang kedua intelektual, ya. Yang ketiga leadership, yang keempat finansial. Ya. Finansial itu maksudnya gimana? Mampu mengelola uang. Ya, mampu mengelola uang. Yang paling berbahaya dalam masalah keuangan adalah kebiasaan ngutang. Ini penyakit betul dalam kehidupan. Kalau suka ngutang, sampai kapanpun dia tidak akan pernah kaya. Ya, pegang nih omongan Ustaz. Jika kita suka ngutang, sampai kapanpun tidak akan pernah kaya. Kenapa begitu? Karena dia tidak akan bisa mengelola keuangan. Ya, santri dikasih 100.000 cukup, dikasih 50.000 cukup. Kalau begitu mantap. Artinya antum bisa mengelola keuangan. Ya, antum paham betul nih uang ini buat apa? Ada buat jajannya, ada buat sedekahnya, ada buat tabungannya. Oh, itu antum kelola itu dengan baik, mantap. Ya, kalau tingkat SMA, ya, tingkat SMA sudah bisa mulai menghitung, mengkalkulasi. Ya, antum di pesantren, kebiasaan menanam, kebiasaan ngurus sesuatu, itu sebenarnya leadership dan entrepreneurship. Ya. Kecerdasan kewirausahaan. Ya. Antum menanam sesuatu itu sudah leadership dan entrepreneurship yang di antara manfaatnya akan masuk pada kecerdasan finansial. Ya. Ya, Ustaz Amar ya. Nanam cabai. Berapa kali Ustaz panen? Hah? Udah nggak kehitung, duitnya udah saking banyaknya udah nggak kehitung. Itu dari tangan-tangan kreatif, nanam, ditanam di mana-mana, numbuh cabai, ya, udah nggak kehitung berapa kali katanya panen, uangnya udah nggak kehitung, ya gimana nanam cabainya 5 hektar, jadi, ya. Habis makan, ya, habis makan alpukat kan dibagi-bagi tuh alpukat sampai gurunya nggak dapat. Gurunya mau bawa 2 karung dari Garut. Ini alpukat bagi-bagi ya.
Habis dibagiin semua santri. Sampai gurunya gini aja, ya Allah, kebagian. Tapi ikhlas. Gurunya ikhlas, sabar. Luar biasanya santrinya itu. Habis makan alpukat, si bijinya dia tanam. Akhirnya apa? Sekarang pesantren banyak bibit-bibit alpukat sudah semeter-semeter. Hebat tuh orang itu, ditanam di mana-mana nanti. Kalian sudah tua, pohon alpukatnya masih berbuah. Bahkan mungkin kalian sudah mati, pohon alpukatnya masih berbuah dan memberikan manfaat ke banyak orang. Itu leadership dan entrepreneurship. Ya. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu harus dilatih. Ya. Bahkan kebiasaan-kebiasaan kecil, ya. Kalau buka pintu, habis buka pintu itu berarti harus tutup pintu lagi. Kalau habis pakai sesuatu, pakai gayung, pakai ember, berarti harus dikembalikan lagi. Kalau lihat pintunya, kuncinya rusak, maka harus diganti lagi kuncinya, bukan ditahan pakai bata merah. Ya. Nah, itu tuh leadership dan entrepreneurship. Ya. Lihat lantai kotor, langsung bersihin. Lihat banyak sampah berserakan, langsung bersihin. Itu tuh leadership dan entrepreneurship. Tanya Alvan, sudah berapa juta dia kumpulkan? Ya. Tanya Falah, sudah berapa juta dia kumpulkan? Dari apa? Dari sampah-sampah yang kalian buang setiap hari. Ada sampah es caula lah di situ. Ya, ada kauka di situ tuh. Ada apalagi botol-botol segala macam. Setiap hari itu sama Falah tuh, sama Alfun tuh mereka berempat anak-anak kecil. Dia pisahin, jadi duit berkarung-karung itu. Masya Allah, jadi duit. Subhanallah. Leadership, entrepreneurship. Ya. Pengen kaya itu gampang sebenarnya. Belajarlah dari sekarang mengelola keuangan dan melihat segala sesuatu peluang untuk menjadi uang. Jadi tidak harus ngasong. Saya harus melatih entrepreneurship. Giliran masuk halako, antum mau kemana? Saya mau ke pasar, mau seperti Abdurrahman bin Auf. Gak nyambung. Yang ada saja kita maksimalkan. Ya, tuh lihat halaman masjid masih gersang, antum buka taman di situ. Ya, tuh lihat tanah-tanah wakaf masih luas. Tuh lihat kolam masih bisa antum tanamin. Banyak hal yang bisa kita maksimalkan. Jadi kita tidak usah berpikir harus ke sana kemari. Maksimalkan saja yang ada. Toh dengan istiqomah itu akan menghasilkan sesuatu. Di situ leadership dan entrepreneurship. Para leader, para entrepreneur itu nggak butuh pujian. Ini saya sudah nanam cabai, Ustaz Uus kok nggak muji-muji saya? Ngapain muji ente? Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah. Saya sudah ngepel, Ustaz Uus kok nggak bilang terima kasih? Alhamdulillah. Segala puja dan puji hanya untuk Allah. Nggak usah butuh pujian manusia. Allah yang maha berhak untuk dipuja dan dipuji. Kita melakukan kebaikan, itu semuanya sudah ada catatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau perempuan berlatih masak, ya, masa perempuan lulusan pesantren nyambel aja nggak bisa, malu-maluin. Ya, masa perempuan lulusan pesantren ngerebus air doang nggak bisa. Ngerebus air itu gimana ya? Harus ada telurnya nggak? Itu bukan ngerebus air, ngerebus telur. Ya, bikin pesmol nggak bisa, bikin sop nggak bisa. Tenang Ustaz, ngapain berlatih kayak begitu? Ntar kalau ada apa-apa, saya sudah berkeluarga, gampang, ada GoFood. Ada GoFood. Dia nggak paham bahwa makanan-makanan yang dibikin itu adalah sarana dia untuk memberikan doa-doa. Ya, jadi suaminya kalau nakal, gampang diobatinnya dengan apa? Dengan masakan. Dibanyakin doanya tuh masakannya. Sehingga ketika makanannya itu dimakan oleh suaminya makin sayang. Iya serius. Lewat apa? Lewat doa itu yang dimasukkan ke dalam makanannya. Ya, punya anak nanti, ya tante. Punya anak nanti tante tuh. Tante Salsa punya anak. Anaknya badung banget. Gampang.
Didoain aja itu makanannya terus setiap hari, disolawatin, didoain, ya Allah Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, Rabbi habli minas sholihin, terus didoain. Insyaallah dengan doa-doa yang diucapkan ke dalam makanan itu akan menjadi obat yang dahsyat. Ya, paham? Jadi makanan itu menjadi sarana untuk meluluhkan hati, sarana untuk memberikan doa-doa. Masya Allah. Itu kedewasaan diri. Maka latihlah di bidang-bidang itu. Ya, sehingga kita berharap lahir dari kita semuanya pribadi-pribadi yang soleh. Ya, karena terus dilatih keimanannya, dan ini sifatnya pribadi, nggak bisa Ustaz ceramah terus-terusan sejuta kali. Kalau kalian tidak melatih diri nggak bisa. Ya, intelektualnya cerdas-cerdas, pinter-pinter, karena sangat senang membaca kitab-kitab para ulama. Ya, kemudian nggak harus disuruh-suruh, karena dia punya leadership yang bagus, percaya diri yang bagus. Ya, kemudian entrepreneurship-nya bagus, pengelolaan keuangannya, kemudian dia selalu ingin membantu orang. Ya, di antara bidang-bidang entrepreneurship, ingin selalu membantu orang, ya, tidak hanya ingin dibantu, ingin terus memberikan sesuatu, ya, tidak hanya sebatas ingin diberi oleh orang, pintar melakukan pengelolaan uang, ya, mana yang harus dijajankan, mana yang harus disedekahkan, mana yang harus ditabung, itu pintar ngelolanya. Insya Allah antum jadi orang, ya, insya Allah kedewasaan antum akan terus lahir. Ya, dari pesantren-pesantren ini tadi, soleh, pinter, ya, calon para pemimpin dan orang-orang yang siap berjuang. Ya, berlatihlah mumpung masih di pesantren. Ya, berlatihlah mumpung masih di pesantren, dan buktikanlah dalam kehidupan nyata di rumah antum masing-masing. Karena sebentar lagi kita akan liburan, dan mudah-mudahan serial ini menjadi bekal liburan bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang terus bertumbuh dalam bingkai keimanan, dalam bingkai ilmu, dan bingkai amal-amal kebaikan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.